Kamu mau tahu tentang penjelasan mengenai komunikasi bermedia komputer, sisi gelap terang internet, dan panduan berkomunikasi secara daring atau online? Kamu di video yang tepat. Selamat datang di Kepik. Halo semuanya, namaku Clara, aku dari KM 4601 jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Di sini aku akan menjelaskan apa yang sudah aku paparkan di awal video tadi. Yuk, kita simak langsung aja materinya. Secara teoritis, komunikasi bermedia komputer adalah proses komunikasi manusia melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang melibatkan manusia dalam konteks tertentu. Komunikasi bermedia komputer mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi melalui media komputer serta internet. Dengan adanya internet, komunikasi dapat terjadi secara bebas dan manusia bisa berkomunikasi secara interpersonal atau bahkan secara massa. Penerapan komunikasi bermedia komputer sendiri seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari kita, terutama untuk generasi muda. Pada media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram, kita bisa terhubung dengan begitu banyak orang di berbagai tempat. Sedangkan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan Telegram membuat kita bisa intens bertukar kabar juga dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Tak seperti jenis komunikasi yang lain, komunikasi bermedia komputer memiliki keunikan tersendiri. Dalam komunikasi bermedia komputer, terdapat karakteristik yang tidak dijumpai dalam tipe komunikasi lain, misalnya fitur emoji, GIF, dan emoticon. Penggunaan simbol-simbol ini baru muncul ketika kita mulai memakai aplikasi pertukaran pesan. Meski mendukung komunikasi dan memberi bumbu pada percakapan, terkadang pemahaman yang berbeda pada suatu emoji bisa menyebabkan miskomunikasi. Yang pertama adalah kurangnya akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri artinya adalah berlaku bertanggung jawab. Maksudnya di sini kita harus memiliki tanggung jawab atas apa yang kita posting dan apa yang kita utarakan di media apapun. Karena di zaman sekarang ini, kita sering sekali mendapatkan berita-berita hoax yang sudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, ketika menggunakan internet, akuntabilitas tetaplah penting. Yang kedua, menyulut. Menyulut atau flaming adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berlaku anonim di internet, menyebarkan kebencian-kebencian mereka terhadap orang-orang atau terhadap instansi tertentu. Cara menghadapinya sendiri adalah memutuskan pembicaraan dan menggunakan cara yang lebih halus dalam berkomunikasi, hindari huruf kapital, penekanan berlebihan, dan bahasa yang menuduh. Yang ketiga, ada perkataan kebencian atau hate speech. Hate speech sendiri artinya adalah bahasa yang menyerang yang sangat ekstrim untuk ditujukan pada orang atau kelompok tertentu. Nah, dengan adanya kebebasan berpendapat sendiri di internet ini membuat hate speech semakin hari semakin banyak. Materi selanjutnya ada tentang sisi terang internet. Yang pertama, dapat memperluas jaringan sosial. Dengan adanya internet, memperluas lingkaran sosial dapat dilakukan dengan mudah. Karena kita bisa mendapatkan teman dengan waktu yang singkat. Karena hal ini kadang sulit dilakukan lewat tatap muka. Misalnya kita ingin berteman dengan orang Jepang. Kita tidak mungkin langsung datang ke Jepang untuk hanya berteman dengan orang Jepang ini sendiri. Kita bisa menggunakan internet untuk dapat berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya internet membuka peluang pendidikan bagi siapa saja. Ada banyak pengetahuan yang bisa diakses lewat internet. Misalnya saja sekarang ini ada les-les online yang bisa diakses dengan mudah bagi anak-anak, seperti Ruang Guru dan Zenius, merupakan salah satu contoh aplikasi yang bisa digunakan anak-anak untuk belajar dan bisa memahami materi lebih baik lagi. Selanjutnya ada perbedaan antara komunikasi bermedia komputer dan komunikasi tatap muka. Yang pertama, layar komputer dapat menipu. Maksud menipu di sini, biasanya kamera-kamera yang digunakan oleh kita seringkali sudah dimodifikasi dengan filter. Nah, ini sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang bertatap muka secara langsung. Yang kedua, diskusi online mendorong individualisme. Mengapa? Karena kalau kita
berbicara secara online, kita seringkali jarang untuk mengutarakan pendapat kita. Selanjutnya, ada panduan berkomunikasi secara daring atau online sebagai pengirim pesan. Yang pertama, bila memungkinkan, ringkaslah. Ini bertujuan untuk fokus dan ringkas dalam mengirim pesan. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang lebih suka untuk mendapatkan informasi secara to the point. Yang kedua, tulislah dengan rinci. Gunakan bahasa yang rinci dan tidak ambigu. Yang ketiga, tetap sopan. Ingat, dalam berkomunikasi tidak bisa ditarik kembali, jadi kita harus menjaga perkataan kita. Sebagai penerima pesan, yang pertama, cek kejelasan dengan si pengirim. Pastikan dan tanyakan kejelasan pesan dari pengirim. Yang kedua, tunjukkan empati ketika memungkinkan. Tempatkan diri kamu dalam posisi orang lain agar kita bisa merasakan emosi mereka juga. Dengarkan di balik kata-kata. Jangan hanya membaca kata, tapi memahami makna, maksud, dan emosi di baliknya. Yang terakhir ada materi mengenai kewajiban sebagai pengirim dan penerima pesan. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap kata-kata sendiri. Ingatlah bahwa pesan di internet bersifat permanen dan memiliki jejak digital. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan setiap perkataan kita yang kita utarakan di media. Yang kedua, bangunlah dialog. Aturlah pesan dengan sistematis. Yang ketiga, jangan berasumsi orang lain mengerti. Waspada dengan ambiguitas dan salah tafsir dalam komunikasi online. Misalnya, kemarin Dina memberitahu kepada Andi. Makna memberitahu ini memiliki makna ganda karena bisa bermakna Dina memberi makanan tahu kepada Andi atau Dina memberitahu berupa informasi penting kepada Andi. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi bermedia komputer merupakan suatu pola baru dalam berkomunikasi yang tidak dapat kita bendung penggunaannya di masyarakat saat ini. Pola komunikasi media berkomputer telah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini dan tentu saja menimbulkan beberapa perubahan dalam masyarakat. Hal tersebut sebagai tanda dari kemajuan zaman dan teknologi saat ini. Peranan komunikasi bermedia komputer dalam berbagai tipe komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, ataukah mengenai psikologi komunikasi individu yang melakukan komunikasi berwahanakan komputer. Sekian materi yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and goodbye.